Saudara, alangkah bahagianya orang yang kenal dengan Tuhan Yesus. Dia mendapatkan yang namanya hidup yang kekal. Dia mendapatkan yang namanya keselamatan yang dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini menjadi isu dari waktu ke waktu, dari abad ke abad. Ada sebagian orang yang berkata bahwa orang sekali selamat, maka selamanya dia selamat. Tidak peduli hidupnya seperti apa, tidak peduli keadaannya bagaimana, maka sekali selamat, dia akan selamat. Sebetulnya ini dipelopori oleh seorang tokoh bernama Calvin. Sehingga ajaran seperti itu, orang berkata bagian daripada Calvinisme. Tapi banyak hamba Tuhan berkata, rasanya tidak begitu yang Tuhan ajarkan. Sebab kalau ternyata begitu, maka orang akan berbuat semaunya, dan ujungnya dia tidak akan pernah hidup benar di depan Tuhan. Dia akan mengumbar hawa nafsunya, dan dia berbuat seenaknya. Padahal, kalau Anda membaca firman, bukan itu yang Tuhan inginkan. Rasul Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya dia berkata, jangan setelah aku memberitakan Injil, ternyata aku sendiri ditolaknya. Artinya orang yang pernah memberitakan Injil, pernah menyampaikan kabar baik, kalau tidak mengendalikan kedagingan dalam dirinya, maka dia bisa menjadi orang yang tertolak oleh Tuhan. Ingat, Tuhan pernah berkata, kita harus pikul salib dan sangkal diri. Rasul Paulus mengatakan, aku mati setiap hari. Bukankah itu merupakan sebuah indikasi kekristenan itu sesuatu yang progresif? Begitu orang terima keselamatan, maka kita tidak boleh serta-merta hidup sembarangan seperti yang daging kita inginkan. Nah, apa maksudnya dengan kata keselamatan di sini? Sebetulnya itu apa? Jaminan seperti apa yang Tuhan berikan buat kita? Nah, sekarang saya akan berikan kepada Anda sebuah pengertian. Saya berharap ini akan membuka mata rohani kita. Kita lihat Efesus sekarang pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dikatakan, diulangi lagi, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, ketika saudara dan saya percaya, kita mengalami apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi meterai percaya kita itu Roh Kudus. Oke, ayat berikutnya. Dan Roh Kudus itu, meterai kita tadi itu, adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu jaminan. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata begini. Kata jaminan di sini dikatakan Roh Kudus itu adalah the earnest of our inheritance. Earnest daripada warisan kita. Apa itu earnest? Earnest itu adalah begini. Sesuatu yang berharga yang diberikan untuk mengikat sebuah kontrak. Ngerti saudara ya? Begitu engkau percaya kepada Yesus, Tuhan berkata, kamu diselamatkan. Apa jaminannya Tuhan? Roh Kudus aku berikan kepadamu sebagai meterai. Dengan jaminan Tuhan yang namanya Roh Kudus. Kalau dia memberikan rohnya kepada kita, Roh Kudus itu pribadi. Kalau engkau dukakan dan engkau tidak peduli, hatimu engkau isi dengan kepahitan, dengan kemarahan, dengan dendam, dengan dosa, semua perbuatan yang dia sudah berkata jangan, tetap engkau nekat lakukan, itu lama-lama mendukakan rohnya. Padahal Tuhan berkata begini, kalau engkau menghujat anak manusia, engkau akan diampuni. Tapi kalau engkau menghujat Roh Kudus, engkau tidak akan diampuni. Nah, dengan demikian maka saya berkata, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena jaminan Tuhan dalam hidupmu itu bukan benda, tapi pribadi. Dan pribadi itu, pribadi rohnya sendiri. Dan Alkitab berkata, roh Tuhan bisa didukakan, roh Tuhan juga bisa disukakan, roh Tuhan bisa juga kita singkirkan dari kehidupan kita. Dan tanpa sadar banyak orang
bahkan memanfaatkan, ngajak bicara pun tidak. Sebetulnya kalau saudara bisa menangkap ini, untuk hidupmu dapat yang namanya favor Bapa di surga. Sederhana, cintai Yesusmu dan cintai roh Tuhan di dalam. Saudara ajak ngobrol setiap hari, belajar mendengar suaranya. Engkau ikuti apa yang dia mau, sukakan hatinya. Roh itu tiap kali akan bicara kepada Bapa, ini anak menyukakan hatimu, dan itu akan membuat hidupmu naik dengan luar biasa. Ingat ya, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan barang, tapi pribadi. Maka kalau kita memperlakukan roh Tuhan, kita nurut dengan dia, kita bergaul dengan dia, saudara akan menikmati hal-hal yang luar biasa dari dia. Amen, saudara. Filipi 2 ayat ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.